Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul di rumah Tuhan pada hari ini untuk kita ada dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Tuhan masih menyertai, memelihara hidup saya dan saudara. Mari mengambil bagian terbaik, berlutut di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, karena Dia Yesus yang telah memulai hal yang baik dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir secara online juga, mari bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada hari ini.
detik ini Tuhan, kami masih menikmati kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, suatu kehormatan kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, biar kami layak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang mengikuti secara online Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan bagi setiap kita. Amin.
hidup kita. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama pujian ini. Deklarasikan pagi hari ini bahwa pujian ini pernyataan iman kita sampai akhir hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ada saat-saat yang kami alami mungkin tidak sesuai dengan kami harapkan Tuhan. Tapi biar kami belajar Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sampai ku menutup mata, ku mengasihimu biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Sekali lagi, biar kau dapati, kita hamba yang setia. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Biar Engkau dapati kami setia. Biar Engkau dapati kami giat dalam pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan dapati kami tidak menjadi lemah. Biar Tuhan dapati kami tidak gampang digoncangkan oleh angin-angin pengajaran atau ilah-ilah pada zaman ini. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan dan menyampaikan firman-Mu kepada sidang jemaat-Mu baik yang di sini maupun teman-teman kami yang ikut secara online. Tuhan pakai hamba-Mu kasih kata-kata hikmat dan urapan daripada-Mu Tuhan. Teguhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama bilang, amin. Puji Tuhan. Biar Tuhan dapati kita hamba yang apa teman-teman? Setia. Iya. Iya. Tuhan dapati kita hamba yang setia ya, karena banyak sekali tantangan, banyak sekali saya bilang tantangan ya, yang menggoyahkan kesetiaan kita. Karena teman-teman kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita harus lebih hati-hati di akhir zaman ini ya. Yang setuju bilang amin. Harus lebih hati-hati karena teman-teman ada banyak kepalsuan yang hampir-hampir kita tidak tahu kalau itu palsu. Ya. Jadi kita harus lebih banyak mengenal firman Tuhan supaya kita tahu aslinya dulu, yang palsu kita pasti tahu. Ya. Siap dengan firman Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya. Kita buka saudara-saudara semuanya dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Ini sudah di-spill, kita ngobrol sedikit waktu di Komsel ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah ketemu, kita berdiri bersama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. 3, 2, 1 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab puji Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan ya, silakan duduk. Kalau kita belajar latar belakang dari penulisan ini adalah surat Paulus kepada sidang jemaat di Korintus yang membahas tentang kebangkitan Kristus. Itu pasal 15. Itu latar belakangnya ya. Kalau kita baca lagi saudara-saudara, kalau Kristus bangkit, Rasul Paulus membahas
kita juga pasti dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tidak sama dengan tubuh kita yang sekarang. Ya, kurang lebih begitu. Dan kalau kita belajar, baca semuanya, kita lihat maut dikalahkan, maut saudara tidak punya kuasa lagi, tidak ada sengatnya lagi ya. Dan yang paling terakhir adalah karena itu saudara, karena apa? Pengharapan dalam Kristus. Pengharapan karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pengharapan karena Yesus Tuhan kita bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Bukan hanya bangkit, saudara. Alkitab mencatat bahwa di dalam kitab Yohanes, dia pergi ke sorga. Ngapain di sorga? Menyediakan tempat bagi kita. Dan ada ayat yang lain menulis bahwa dia berdoa untuk kita. Dan setelah dia menyiapkan tempat untuk kita, dia datang kembali untuk menjemput kita. Dan kalau saya belajar dalam Alkitab, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu sudah ditulis dengan kata mansion. Rumah yang besar dan mewah, saudara-saudara. Itu nanti Tuhan bawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Nah, pengharapan itulah teman-teman, saya ulang ya. Pengharapan itulah maka saudara kita belajar. Karena itu saudara yang kekasih, yang pertama berdirilah teguh. Bilang berdiri teguh. Bilang sekali lagi berdiri teguh. Iya. Berdiri teguh saudara, arti yang pertama adalah tidak bergerak. Stand firm ya. Tidak bergerak, jadi kokoh. Saudara, zaman sekarang iman kita digoncangkan. Baik dari dalam maupun dari luar. Dengan tipu muslihat, dengan semuanya. Saya sampai bilang kita nih hidup zaman sekarang, sidang jemaat Tuhan, sama seperti Nuh. Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya. Sampai Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Alkitab tulis juga, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Alkitab juga menulis bahwa ini ada lagu yang lama ya. Di dalam dunia, teman-teman tahu, ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Nggak ada yang tahu. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Jadi saudara, belum tentu yang mayoritas itu yang benar. Nuh hidup dengan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, saudara. Saya kadang tuh lihat ya, orang-orang zaman sekarang naik motor, satu, tidak pakai helm. Dua, lawan arus. Tiga, plat nomor dicopot. Yang keempat, plat nomor dicopot, tapi plat nomor pakai masker. Jadi saya lihat, pakai masker. Ada plat nomor pakai masker, ada lagi yang ditutup 1, 2 huruf atau angka. Kenapa ya? Tapi saya harap di antara kita nggak ada ya. Jangan seperti itu saudara. Kalau mau ditilang biar tidak, sama-sama dulu mau melanggar pada aturan. Dan saya lihat di satu lampu merah dekat rumah kami. Dulu ada kamera, saudara. Sudah berapa minggu ini saya lihat itu kamera hilang. Nah kerjanya siapa? Kamera tilang ETLE ya. Ya itu udah nggak ada di perempatan itu. Saya lihat. Wah ini kerjanya siapa ini? Saudara, dengan sini kita harus hidup tidak bercela. Bukan berarti kita sok suci. Bukan berarti kita sok bukan teman-teman, tapi tidak ikut-ikutan. Yang setuju bilang amin. Nah itu artinya berdiri teguh. Berdiri teguh artinya duduk tidak bergerak. Dalam Alkitab, dalam ayat yang lain, yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, yang berdiam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata Tuhanku hebat. Jadi duduk stand firm saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya mau sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, mau sampaikan kepada kita semua, kita jangan mau di move ya, digerakin, tidak mau dirubah, tidak mau
digoncangkan oleh apapun yang terjadi. Karena Alkitab tulis, saudara, segala sesuatu akan digoncangkan. Saudara, sekarang di negara-negara banyak terjadi demo. Di Indonesia terjadi demo, di Nepal yang paling heboh, saudara. Sampai pejabat-pejabatnya, saya nonton di media sosial, lari sampai di kali. Di Nepal ya. Terus kita lihat, saudara saya kan, adik saya tinggal di Timor Leste. Juga di sana terjadi demo. Saya nonton di berita di Perancis terjadi demo. Di Inggris terjadi demo. Jadi berbagai tempat sekarang terjadi demo, saudara. Itu kita bisa lihat. Tetapi kerajaan Allah tidak pasti atau tidak akan tergoncangkan. Itu yang pertama, berdiri teguhnya artinya tidak mau digoyahkan. Tidak tergoyahkan artinya setia. Tadi kita sudah nyanyi ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Di hidupku, benar, kebaikan Tuhan tidak pernah habis, amin. Sama seperti gelombang laut, kata Alkitab ya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Biar Tuhan ketika datang, lihat saudara dan saya tetap setia. Setuju bilang amin. Kita setia pelayanan. Saudara, saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan beberapa minggu lalu ya. Beberapa minggu lalu hamba Tuhan ini bertamu ke kami dan saya layani dia. Satu keluarga, suami istri, anak-anak. Kami ngobrol, saudara. Dia kan melayani di daerah. Dia bilang begini, saya kirim berkat buat hamba Tuhan di daerah. Beberapa jam dari tempat pelayanannya. Saudara mau tahu, 250.000 itu buat pakai sampai 1 bulan. Saya bilang, oh gitu, iya bro. 250 mereka kan pakai sebulan. Ya, saya bilang di Jakarta. Apakah mereka hamba Tuhan yang gagal? Tidak, saudara. Apakah hamba-hamba Tuhan yang terkenal di media sosial, yang khotbahnya di repost orang-orang, yang terkenal di mana-mana setiap minggu khotbah sampai 5-6 kali. Apakah mereka hamba Tuhan? Lalu di kampung yang 1 bulan 250 bukan hamba Tuhan? Yang gerejanya hanya dari tanah, tidak ada kayak kita. Yang alat musiknya hanya sederhana, saudara. Yang atapnya dari ilalang, saudara. Apakah mereka bukan gereja, bukan hamba Tuhan? Tidak, saudara. Yang Tuhan mau, Tuhan dapati kita setia. Bilang amin. Saya bilang, iya bro, nanti saya ada berkat, saya mau kirim buat mereka. Jadi saudara, mari kita buka hati kita lebih luas lagi. Bilang amin. Buka hati kita lebih luas. Orang di luar sana, saya kaget loh saudara. 250 pakai sebulan loh bro, kata, karena dia dari kampung. Kayak saudara, sorry to say, saya bilang dana misi LWM gak boleh mati. Kasihlah dana misi saudara. Saudara kasih 50.000, saudara tidak akan jadi miskin. Bilang amin. Kasih 100.000 juga saudara tidak akan jadi miskin. Kita harus bantu di hamba-hamba Tuhan. Kita harus bantu saudara orang-orang melayani daerah. Jangan hanya lihat itu hamba-hamba Tuhan yang viral. Bukan, saya bukan. Bagus, Tuhan pakai mereka di media sosial. Tapi mari kita buka mata kita lebih lebar lagi saudara. Mereka tuh bertahan di pelayanan saudara. Bukan berarti beda pelayanan di kampung dan di kota. Tidak, semua sama. Di kota juga punya apa saudara, punya pergumulan tersendiri. Jangan jauh-jauh di kampung. Satu gereja kita, saya pernah datang beberapa kali di dekat-dekat kita sini. Di pinggir kali. Parkir motornya 1 meter dari kali. Saya bilang, Bugam, ini kalau kali naik, ini motor hilang semuanya. Dia bilang, ya berdoa biar kali nggak naik. Itu GBDI saudara di pinggir kali. Apakah dia bukan gereja? Apakah hamba Tuhan bukan pendeta? Dia tetap hamba Tuhan. Coba yang kita lihat adalah mereka adalah orang-orang yang bertahan. Nah saudara, mari kita juga saudara sidang jemaat Tuhan bertahan dalam ujian yang kita hadapi. Amin saudara. Mungkin pekerjaanmu, usahamu tergoncang. Jangan takut, pasti Tuhan bela. Bilang amin saudara. Ada banyak sekali tantangan. Jangan takut saudara. Karena itu yang pertama apa saudara? Berdiri teguh. Bilang sama-sama, berdiri teguh.
Berdiri teguh dalam kata lain itu duduk ya maksudnya. Maksudnya duduk, tidak mau diombang-ambingkan. Saya jadi ingat Maria. Maria telah duduk di kaki Tuhan. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya, saudara. Nah, kita lihat satu contoh ini, saudara. Tidak goyah nih ya, setia dia. Dari mana tolong baca 1 Korintus 7:37. Ini tidak tergoncangan atau setia, saudara. Ini contoh. Dipakai ayat yang dipakai kata yang sama ya. Kata yang sama dengan tidak goyah. 1 Korintus 7:37, silakan baca. 1 Korintus 7 ayat 37. Ya. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat. Iya. Ini saudara, ini goyah, tidak goyah, tidak mau goyah kan? Dia benar-benar yakin untuk dalam hal saya tulis ini hubungan lawan jenis. Tidak goyah, saudara. Saya baca di berita ada satu anak remaja kenalan dengan seseorang di media sosial. Lalu pria ini pergi ke rumah wanita itu. Pergi kenalan sama orang tuanya, ngobrol. Lalu si pria ini mengajak perempuan itu jalan-jalan, tapi tinggalkan barang-barangnya di rumah itu. Seolah-olah biar orang tuanya yakin bahwa mereka tidak pergi. Maksudnya nanti akan kembali. Jadi tasnya ditinggal, bajunya ditinggal, semua ditinggal. Jadi pergi badan saja, pergi mau jalan-jalan saja, ngopi lah istilahnya. Sampai hari ini tidak kembali. Sampai hari ini tidak kembali. Jadi hati-hati ya, jangan mau kenalan dengan orang yang tidak jelas. Bilang amin. Jangan mau. Jangan mau. Jadi tidak goyah artinya bisa menguasai diri, saudara. Dalam hal hubungan lawan jenis. Ini ujiannya. Dalam hal kekudusan. Sekarang saudara, kekudusan kita mungkin harus bahas lebih banyak lagi dalam hidup di akhir zaman ini. Bukan berarti kita sok suci, tidak saudara. Kita harus benar-benar, karena orang yang tidak suci tidak akan melihat kerajaan apa? Tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak melihat Allah. Orang yang tidak suci hatinya tidak akan melihat Allah. Oleh karena itu saudara, kita harus ibadah. Maksudnya baca Alkitab setiap hari. Karena kita kan sudah kotor ya oleh semua dunia ini saudara. Nanti kalau kita keluar, pikiran kita akan menjadi buyar, akan dikotori oleh banyak sekali pemandangan dan kejadian di luar sana. Waktu kita membaca Alkitab, kita dikuduskan kembali. Yang mengerti bilang amin. Saudara keluar menghadapi tantangan, pikiranmu dikotorkan, hatimu dikotorkan. Nanti baca Alkitab, dikuduskan kembali. Oleh karena itu setiap hari saudara kita harus baca Alkitab. Bilang amin. Saudara, saya sebagai gembala sudah ajari kita khusus gereja lokal di sini bahwa ibadah hari Minggu saja tidak cukup. Bilang amin. Harus saat teduh tiap hari. Harus baca Alkitab setiap hari. Kita sudah punya program, puji Tuhan. Kita sekarang LWM punya baca dengar Alkitab setiap hari. Hanya 20 menit saudara. Hanya 20 menit, tidak lebih tidak kurang. Mari semua kita terlibat ya. Yang kedua saudara itu kan tadi kan pertama apa namanya? Berdiri teguh ya. Yang kedua adalah giat. Ini saya khotbah tekstual ya. Tekstual ya. Khotbahnya tekstual, teks. Berdiri teguh, jangan goyah. Tadi apa? Berdiri teguh sudah ya. Yang sekarang yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah artinya teguh. Tidak mau dipindahkan dari tempat. Atau tidak tergoyahkan. Itu teguh. Aku yakin teguh. Itu apa tuh? Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teguh, jangan mau digoyahkan oleh apapun juga.
Saudara dengar sini, saya sebagai hamba Tuhan mau bilang, ada orang yang mengajarkan engkau Yesus yang lain selain yang bilang Alkitab, jangan percaya. Ada bisa bilang amin? Ada yang ajar Tuhan yang lain seperti yang Alkitab ajarkan, jangan pernah percaya. Itu tegas. Rasul Paulus bilang, ada yang mengabarkan Injil yang lain selain yang di sekarang, terkutuklah dia, keras. Karena sekarang saudara banyak guru-guru palsu. Alkitab tulis itu kasar loh. Sorry tuh saya bilang, banyak anjing-anjing. Kalau nggak salah betul nggak bro? Iya, serigala. Tuh anjing-anjing saudara. Itu guru yang gonggong saudara. Bikin nakuti orang dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Di Alkitab nanti kita belajar kapan-kapan ya. Saudara hati-hati. Apalagi media sosial saudara, hati-hati. Makanya Alkitab bilang, kamu punya guru banyak, betul. Tapi hanya satu Bapamu. Kita punya Bapa satu, Bapa Tuhan Yesus. Yang kedua kita punya Bapa rohani, yaitu Gembala kita. Banyak guru, saudara bisa buka channel manapun, klik silakan, itu hak saudara. Tapi hanya satu Bapamu, satu Gembalamu. Nah, saya gembalanya di LWM. Itu Tuhan Yesus tahu. Puji Tuhan ya saudara. Nah, lanjut ya saudara, jangan goyah, jangan mau dipindahkan dari keyakinanmu saudara. Jangan mau. Aduh saudara, ada orang tawar ini itu, tawar ini itu. Saudara, saya bersaksi aja ya. Aduh saya kalau mau tawar, mau ladenin tawaran. Ladenin apa? Tawaran atau apa sih? Undangan, tawaran deh ya. Satu, hampir tiap hari saya tidak ada di rumah. Dan yang berikut, jemaat bakalan gua tinggalin terus. Karena apa? Tawaran ini. Tapi no. Saya lebih pilih rumahku. Saya lebih pilih keluargaku. Itu kalau saya. Saudara. Jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Sebagus-bagusnya rumah orang, itu rumah orang. Bilang amin. Bukan rumah kita. Amin, bisa bilang amin. Sebagus-bagusnya gereja orang itu gereja orang, bro. Bukan gerejamu. Gereja kita di sini, gereja lokal kita. Sebagus-bagusnya mobil orang, waduh, mau harganya sekian M. Lebih bagus mobil kita sendiri. Sebagus-bagusnya motor orang, lebih bagus pakai motor sendiri. Saudara, betul apa enggak? Lebih baik punya sendiri. Maksudnya menikmati apa yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, berdiri teguh sudah, jangan goyah sudah, sekarang giat. Mari kita kembali ke ayat yang tadi ya Nika ya. Baca ulang, giat. 1 Korintus 15 ayat 58. Giat, kata giat. Mana? Baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. 1, 2. Jangan goyah, kita sudah belajar ya. 3, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kata giat saudara, artinya 1, melebihi ukuran yang tetap, melebihi ukuran yang sudah ditetapkan. Itu artinya giat. Waktu komsel hari Jumat saudara, kita sudah tanya satu-satu. Semuanya mengaku tidak giat. Karena apa? Tidak melakukan lebih daripada yang ditetapkan. Malah dikurang-kurangi, minta diskon. Minta dimengerti. Minta dipahami. Alkitab bilang saudara, ke saudara-saudaraku yang kekasih. 1, berdiri teguh. 2, jangan goyah. 3, giat. Nah sekarang saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kau dan saya, seseorang sudah dibilang giat, dia lakukan lebih daripada standar. Itu namanya giat. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan ya. Kita ada yang baru. Baca Alkitab bersama. Ini agak di luar standar ya. Maksudnya kita keluar sedikit. Bilang amin dong saudara, cita amin. Walaupun sedikit ya adalah saudara. Kita giat lah. Kita giat ya. Saudara yang bolong-bolong cepat kejar. Saya sekarang dengar yang bahasa Inggris saja. Karena bahasa Indonesia kan saya pribadi. Kalau sama LWM saya bahasa Inggris saja. Giat. Giat itu artinya yang pertama saudara melebihi ukuran yang ditetapkan. Yang berikut di atas jumlah saudara. Di atas jumlah. Misalnya 10 lakukan 11. Tuhan Yesus bilang begini, kalau orang mengajak engkau berjalan 1 mil,
berjalan kepala dengannya berapa? 2 mil. Kalau orang minta bajumu, iya bajumu ya, berikan juga jubahmu. Saya ketemu satu orang saudara. Saya ketemu satu orang. Saya kalau misalnya ya, dia kan dekat sama saya, kakak saya. Saya bilang, tolong dong, bla bla bla. Saya kasih angka 10. Nanti dia kasih 40. Ini orang begitu. Misalnya, ini contoh saya. Saya seumur hidup, kalau saya hubungi dia selalu, kalau aku mengajak dia berjalan bersama 1 mil, dia akan jalan 2 mil. Makanya saya lihat dia itu orang diberkati Tuhan. Kakak saya satu. Kakak kandung. Saudara, mau diberkati? Lakukan di atas jumlah. Susah Pak Gem. Ya mau apa enggak? Itu bernamanya giat loh saudara. Kalau mau dikatakan giat, melebihi apa tadi saya bilang, ukuran yang sudah ditetapkan dan di atas jumlah. Ini bukan bicara soal uang ya. Saudara ini duit lagi, bukan saudara. Itu artinya giat. Nah kita koreksi diri kita masing-masing. Saya ini sudah termasuk giat belum? Atau masih perhitungan? Kalau masih perhitungan artinya malas. Kan saya sudah lakukan. Udah maklum. Aduh maklum lah saya kan begini. Maklum lah capek. Maklum lah begini. Aduh sudah mulai kurang-kurangi kamu malas. Selesai. Maaf ya, sorry to say. Alkitab sudah kasih standar buat kita. Sebenarnya saudara kalau belajar Alkitab, kita ini sebenarnya dituntut, saya bilang saja dituntut, hidup di atas rata-rata. Saya kasih contoh. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Susah bro. Alkitab tuntut kita tuh di atas rata-rata loh. Yang sulit. Saya kasih contoh yang tadi. Kalau orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Tadi pagi saat teduh saya, Elia. Berikanlah kepadaku roti. Ini janda bilang, mana bisa? Nanti kalau kami bikin, kami mati. Buat dulu buat saya. Itu tantangan loh saudara. Sebagai anak-anak Tuhan tuh mau kita tuh memberi lebih. Coba saudara baca dalam kitab Imamat ya. Selalu yang terbaik. Selalu tulis yang terbaik. Selalu berikan yang terbaik. Jangan yang bercacat saudara. Binatang yang bercacat jangan dibawa. Persembahan yang terbaik, emas murni, emas tulen ditulis. Saudara kalau saudara baca, Tuhan mau selalu yang terbaik. Kasih contoh yang berikut. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak, anak yang ditunggu sekian tahun. Anak satu-satunya dia sayang. Tuhan bilang, bawa. Persembahkan. Nah, saudara, Tuhan mau kita kasih yang apa saudara? Tolong jawab. Yang terbaik. Itu namanya giat. Kalau masih hitung-hitungan, nggak usah. Kenapa Tuhan mau kita kasih yang terbaik? Kenapa saudara? Karena dia sudah kasih yang terbaik. Tuhan kasih nyawanya lah saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya 2 orang saya lihat, mungkin 2 orang ya. Orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua orang tua. Seorang ibu kasih nyawanya waktu melahirkan anak. Dan kalau gitu bapak enggak. Bapak-bapak waktu sakit pura-pura sehat supaya anaknya sekolah. Tapi anak pura-pura sakit biar enggak sekolah. Jam 6 sampai jam 6.59 sakit. Jam 7 sehat. Apalagi jam 10 mall buka makin seger.
Dengar sidang jemaat Tuhan. Tuhan sudah kasih kita yang terbaik. Masa sih masih hitung-hitungan? Bilang amin dong. Masa sih? Kalau Tuhan hitung-hitungan sama saya dan saudara, kita udah mati semuanya. Kan kita kan pakai alasan, maklum dong, saya kan capek misalnya. Maklum dong, saya kan sibuk. Sibuk atau so sibuk? Sibuk atau menyibukkan diri? Maklum dong. Dengar sini. Dengar sini. Tuhan sudah selalu kasih yang terbaik. Nafas yang terbaik. Tubuh yang terbaik. Keluarga yang terbaik. Harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Kedua berkeluarga. Tuhan sudah kasih kita pekerjaan terbaik. Pekerjaanmu yang sekarang, bisnismu yang sekarang, itu yang terbaik. Keluargamu itu yang terbaik. Anak-anak, itu yang terbaik. Atau belum punya anak atau tidak, itu juga yang terbaik. Setiap apa yang dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Bilang amin, saudara. Itu yang selalu yang terbaik Tuhan kasih. Rambut saya begini, itu yang terbaik. Coba rambut saya keren, waduh saya nggak jadi pendeta. Bukan berarti pendeta itu yang buruk-buruk. Enggak, saudara. Saudara, apa adanya fisik saudara? Ini saya minta maaf sama anak saya. Anak saya panggil temannya, sini kamu. Sini. Temannya ada, datang. Berdiri samping Klui itu. Ini adekku. Nah, berdiri samping Klui. Nah itu anak kelas 1 SMA. Si Klui kelas 6 SD. Berdiri sama-sama. Klui ke tiang listrik dia. Saya bilang, kamu gak boleh begitu. Tapi itu tetap yang terbaik. Tidak ada yang kurang. Bilang amin. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita. Mau kulit hitam, itu yang terbaik. Mau nyanyi fals, itu yang terbaik. Nyanyinya merdu, itu yang terbaik. Apapun dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Nah tugas kita harus meningkatkannya lagi. Bukan berarti udah pasrah ya. Amin, amin saudara. Harus tingkatkan lagi. Maksudnya ditalentakan, dikembangkan. Ada yang patut dikembangkan, ada yang tidak perlu dikembangkan. Waduh kulit gue hitam, kembangkan. Suntik jadi putih. Aduh gak usah. Ya sudah ya, nggak usah bahas lama-lama. Melebihi ukuran saudara. Artinya nih, saya kasih arti yang berikut saudara. Hadir di dalam lebih daripada biasanya. Saya jadi ingat ini saudara. Jangan ada yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita melakukannya ya. Apa? Tolong Darman baca deh. Darman baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Semakin giat. Jadi saudara kalau kita baca Alkitab dengar sini. Ibadah minggu, komsel saja nggak cukup. Kalau gitu kita tiap hari harus ke gereja. Tidak saudara. Itu saat teduhmu di rumah. Bilang amin. Kalau gitu tiap hari kita, gak usah saudara, gak usah. Kita hari ibadah jam 9, komsel hari Jumat jam 7, yang lainnya kamu di rumah. Melakukan lebih daripada yang biasanya. Itu namanya giat. Yang berikut saudara, yang berikut ya. Kalau kita giat, ini ciri-ciri yang berikut adalah kita tuh unggul, ada yang diunggulkan. Dia unggul di situ. Dia lebih di daerah situ. Ada keunggulan.
Dan saudara sudah ya, membuat giat artinya saudara sama seperti bunga dari kuncup ke menjadi mekar. Jadi kuncup kan mekar, ada hasilnya. Kalau misalnya dengan kata lain begini, kalau kita tidak giat berarti kita hanya kuncup. Artinya kuncup itu bunga yang belum mekar. Harus mekar, itu baru giat. Kalau kita tidak giat, itu hanya kuncup saja, saudara. Hanya bunga tertutup. Saya tanam jambu kristal di rumah. Sudah berbuah 3-4 kali, gugur terus. Bunga, kuncup, berbunga, buah, jatuh. Yang kami sudah makan yang di rumah pare, saudara. Saya tanam pare. Wah, sudah panen. Sudah makan. Kemarin kutu semuanya, saya tebang semuanya. Jadi, tapi ada sisa tunggulnya, nanti dia tumbuh baru. Karena kutu semuanya, daripada bikin rumah kotor, udah saya tebang aja lah. Nah, saudara, mari kita koreksi diri. Kalau kita giat berarti kita kuncup, mekar, lalu berbuah. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita belajar soal buah, ada beberapa buah. 1 buah perkataan. Dari perkataannya saudara-saudara kita tahu orangnya itu baik apa enggak, betul? Yang kedua, buah roh. Kasih, ini kemarin anak sekolah minggu nih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan. Penguasaan diri. Nah, ada penguasaan diri enggak? Waktu ketemu makanan kuasai diri enggak? Atau udah makan kayak. Yang berikut buah jiwa-jiwa. Kita sudah menangkan jiwa belum? Nanti saudara dengar sini saudara jemaat Tuhan. Waktu kita ke sorga, yang menjadi mahkota kita adalah siapa yang kita bawa ke Tuhan. Dengar sini, saya ulangi ini penting. Nanti saat nanti saudara saya menghadap Tuhan, mahkota kita adalah jiwa atau siapa yang kita bawa ke Tuhan. Tuhan yang tahu. Mau dapat mahkota? Di surga nanti pakai baju putih. Ini lagu anak sekolah minggu. Di atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. Ulang. Di sorga nanti pakai baju putih. Makanya harus rajin pakai baju putih. Kecuali saya hari ini ya ibadah. Di atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. Puji Tuhan. Contoh nih, Tuhan selalu giat untuk kita. Contoh nih. Darman baca ya. Matius 14 ayat 20. Ini contoh. Ini kata yang sama, giat. Tapi dipakai dalam cerita ini. Akar katanya sama dalam bahasa Yunani ya. Matius 14 ayat 20. Matius 14 ayat 20. Iya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan Iya. potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Baca saudara. Dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Tuhan giat menolong saudara dan saya. Murid-murid pada waktu itu. Dari 5 roti 2 ikan. Kasih makan berapa ribu orang teman-teman? 5.000 orang. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Itu contoh Tuhan giat untuk kita. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata yang sama giat dipakai di ayat ini. Kurang baik apa saudara? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya ya itu sudah. Giat loh.
Saya kasih contoh dua deh, dua. Satu lagi ya bro. Matius 15 ayat 37. Ini sama saudara. Sama, cuma kalau kita bandingkan saudara, ini ada pelajaran tersendiri. Matius 15, 37. Matius 15 ayat 37. Iya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. 7 bakal penuh. Makan kenyang ada sisa. Tuhan janji kita tuh hidup berkelimpahan loh teman-teman. Kok hanya 3 bilang amin? Kenapa kita belum mengalami kelimpahan itu? Ada yang salah. Ada yang salah dalam kehidupan kita. Kalau gitu mereka yang kaya, yang punya banyak duit, sudah belum tentu saudara. Kelimpahan itu bukan materi saja. Hari Rabu kemarin kami BPN sama satu pasangan muda. Ada contoh-contoh. Udah sebut keluarga saya nggak mau sebut. Kurang apa katanya? Mereka bilang, kaya iya, cantik iya, kurang apa? Saya jawab kurang Tuhan Yesus. Kurang apa? Hanya kurang satu. Kurang Tuhan Yesus. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara kalau baca ayat-ayat ini, Tuhan tuh giat untuk kita loh saudara. Bisa bilang amin? Tuhan giat loh saudara. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Kita sambungnya khotbah tekstual ya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Satu ayat lagi ini, saya kasih contoh. Satu ayat lagi biar jadi warning buat kita. Jadi warning. Matius 25 ayat 29 sampai 30. Matius 25 29 sampai 30. Matius 25 29 30. Matius 25 ayat 29 dan 30. Iya. Karena setiap orang yang mempunyai, Iya. kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Puji Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya. Artinya orang yang giat akan dikasih sampai berkelimpahan. Lanjut. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat terang. Kita atau siapapun yang tidak berguna, tidak giat maksudnya. Ini akibat hamba yang tidak berguna. Tadi kan sudah nyanyi kan, biar kau dapati apa? Ku hambamu yang setia. Tapi perhitungan sama Tuhan. Tapi enggak giat. Tuhan bilang lempar. Biar kau dapati hamba apa? Ku hambamu yang setia. Tapi malas-malasan. Tuhan bilang malaikat angkat lempar. Tuhan satu saat akan tegar. Mumpung nih masih belum dilempar. Kemana saudara? Ratap dan kertak gigi. Kesengsaraan. Mau giat saudara, amin? Mau giat, amin? Tuhan dengar saudara-saudara. Kalau gitu yang gak jawab enak dong. Kamu sudah dengar kebenaran ini. Jangan bilang saya gak jawab. Kamu sudah dengar. Kamu sudah dengar saudara. Dalam pekerjaan Tuhan. Apa? Berdiri teguh. Tidak goyah. Giat sudah dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan artinya ya bisnisnya Tuhan. Tuhan tuh punya bisnis loh. Bisnis Tuhan apa? Jiwa-jiwa. Ada pekerjaan yang padaku tidak kamu kenal. Itu keselamatan jiwa-jiwa kata Tuhan. Ada produknya Tuhan. Produknya Tuhan apa? Keselamatan saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Satu, bisnis. Yang apa yang dikerjakan Tuhan? Keselamatan jiwa-jiwa. Yang kedua, produknya apa itu saudara? Keselamatan juga saudara. Kasih karunia Tuhan. Dan itu pekerjaan Tuhan artinya apa? Apa yang Tuhan lakukan saudara. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Rancangan Tuhan itu baik bagi kita.
Itu pekerjaan Tuhan. Giatlah dalam rancangannya Tuhan. Bukan rancanganmu atau rancanganku. Alkitab bilang, setinggi langit dari bumi, itu bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Nah, kadang kita giat di dalam rancangan kita sendiri, makanya capek. Makanya gagal, makanya ngomel. Karena apa? Giat bukan dalam pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaannya. Bukan berarti saudara malas kerja di kantor, bukan saudara. Dalam rancanganmu, saudara mengerti ya? Giat dalam rancanganmu, bukan rancangannya Tuhan. Itu yang salah. Kita rancang begini-begini, kita giat di situ. Padahal Tuhan, itu bukan rancangannya Tuhan. Kita capek saudara. Dengar sini, saya ngomong ini ulang-ulang. Bangsa Israel 40 tahun. Kita ngobrol di Komsel kan? Laut dibelah. Tiang awan, tiang api. Tuntun. Ada burung puyuh dikasih makan. Mana turun tiap pagi. Air keluar dari batu saudara. Tapi masih muter-muter di padang gurun. 40 tahun. Apalagi kita zaman sekarang. Bisa lifetime seumur hidup nyasar saudara. Tanpa bimbingan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya dalam rancangannya Tuhan. Kalau bukan rancangan Tuhan, jangan giat di situ. Kamu akan ngomel, kamu akan capek. Dan bisa jadi kamu tinggalkan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tuhan ya. Kayak saudara kita nih harus rajin berdoa minta hikmat sama Tuhan. Bedanya tipis sekali. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu. Ini kebuka ayatnya. Sebab kamu tahu. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Bilang amin saudara. Kalau kita giat dalam rancangannya Tuhan. Tidak sia-sia. Semua ada upah saudara yang Tuhan kasih bagi setiap pekerjaannya. Saudara-saudara ini layak diberkati Tuhan loh. Bilang amin. Yang penting kita saudara giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Tanya kepada Tuhan. Tuhan mau saya kerjakan apa? Sebagai bisnismen, sebagai karyawan, atau sebagai apapun saudara, sebagai pelajar. Tanya kepada Tuhan. Tuhan saya mau lakukan. Tuhan mau saya lakukan apa? Itulah pekerjaan Tuhan. Mau saudara amin? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu. Bilang saya tahu. Bilang saya tahu. Ada upah bagi saudara-saudara. Saudara-saudara layak diberkati Tuhan. Bilang amin. Usaha saudara layak ditolong oleh Tuhan. Pekerjaan karir saudara layak dipromosikan oleh Tuhan. Yang penting saudara giat dalam pekerjaan Tuhan. Matius 10 ayat 10. Ayat terakhir. Matius 10 ayat 10. Matius 10 ayat 10. Ya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut Ya. atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Baca dan mulai dari sebab 3, 2, 1 ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Seorang pekerja yang mana? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa Alkitab tulis? Patut, layak, harus. Bilang harus. Patut, layak, harus mendapat upahnya. Berarti saudara dan saya layak mendapat upah daripada Tuhan. Bilang amin saudara. Bilang amin. Yang penting kita giat dalam pekerjaan Tuhan saudara. Tapi kalau saya belajar kata upah saudara, artinya tuh meat, makanan. Daging ya. Iya, hah? Iya daging, trofi. Pakai kata tuh trofi, datang kata trofi. Trofi. Trofi itu piala ya. Jadi zaman dulu trofi itu daging, artinya makanan. Itu kenapa makanan saudara? Saya bikin-bikin. Kenapa ya upahnya tuh makanan, meat, daging, makanan apa ya? Supaya kita bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Segar, kuat, melayani lagi itu artinya saudara. Saudara, seorang pekerja patut mendapat upah. Saudara pekerja Tuhan, amin.
Kalau saudara bekerja dan yakin, saya layak diberkati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang itu ya. Saudara layak diberkati Tuhan. Yang penting giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam rancangannya Tuhan. Giat dalam pemikirannya Tuhan. Giat dalam apa yang Tuhan mau. Giat dalam apa yang Tuhan rancangkan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan hatiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tapi dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tak usah ku bimbang, tapi dalamku. Kau penghiburku. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku tak usah ku takut, tak usah ku gentar. Tak usah ku takut, tak usah ku tak usah ku cemas. Sekali lagi, tak usah ku takut,
mendapat upahnya. Dia tidak pernah ingkari janji. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau didoakan angkat tanganmu. Seorang pekerja patut mendapat upah. Giatlah selalu dalam pekerjaanmu. Lakukan lebih dari cukup. Lakukan lebih daripada yang diminta. Tuhan akan memberkati engkau. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami mau berdiri teguh, giat, dan tidak mau digoyahkan dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu dalam persetujuan kami dengan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Layaklah, patutlah, haruslah kami mendapat upah daripada-Mu. Layaklah Tuhan kami mendapat upah daripada. Layaklah kami diberkati oleh Engkau. Layaklah kami menerima upah daripada-Mu. Layaklah kami menerima upah daripada-Mu. Setiap tangan yang terangkat Tuhan, yang sudah bekerja keras, yang sudah melakukan lebih daripada jumlah, yang sudah melakukan lebih daripada biasanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima upah daripada-Mu Tuhan. Lebih daripada emas, lebih daripada perak, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Mataharikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, sama-sama bilang amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Terus bersemangat ya, bekerja di dalam mengiringi Tuhan apapun bidang kita, sebab ada upah menanti buat kita ya. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita, dan karena ini sudah gitu ya, jadi kita akan memberikan juga persembahan untuk Natal, ekstra kolektor Natal kita. Jadi itu boleh ditransfer ya, Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan Natal juga persembahan misi, dikasih keterangan gitu ya, misi bersekian, Natal apa gitu ya, ditransfer. Dan yang berikutnya yang di depan sini, yang di amplop yang di depan saudara ada, itu untuk sarana prasarana gereja kita ya. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua tentunya. Puji Tuhan, jangan lelah bekerja di ladang. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati
menyedia bagiku segala rasaku, limpahkan segalanya. Karena dukanya sangat besar bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Diberkati, aku dilimpahi, harta rampasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, harta sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari diberkati, nyanyikan. Aku diberkati. Boleh kasih salamnya satu dengan yang lain. Ucapkan kata-kata berkat pada kita semua. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kembali duduk saudara semua. Sebelum pengumuman kita akan melihat LWM Breaking News minggu ini. Udah selesai. I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through a long night. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there? You got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, and I'm saying like, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, walk about the break that I'm alive now. Told the devil, boy, you out of town now. Spirit moving in me on the fly now. I know I won't ever die out. Won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, and we sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. From the morning to the evening, I can sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the God who breaks chains. When I look back on my whole life, there's a silver line of grace. I can't wait to thank you, Jesus. I'll never get used to this. Puji Tuhan. Pengumuman tambahan. Jadi mulai minggu ini misa kolektor sudah dijalankan ya, Bapak Gembala, untuk Natal, berikan terbaik untuk Natal. Nanti tanggal yang berapa nanti akan diumumkan lebih lanjut gitu ya oleh panitia. Dan kemudian kita udah berjalan berapa minggu ya? Saat teduh bersama, hampir sebulan ya, 3 minggu ya ada ya. Nah buat teman-teman yang belum join, masih ada yang belum join di grup itu untuk baca saat teduh bersama-sama, nanti boleh kita bareng-bareng ya join untuk kita bersatu bersama-sama. Nanti linknya akan di-share ulang lagi mungkin di grup LWM supaya yang belum join, ada yang belum bergabung, nanti bisa bareng-bareng dan kita tetap semangat ya bersatu. Amin. Karena itu makanan rohani cuma di situ gitu. Kalau mungkin makan jasmani
enak nih bau begini nih, tapi makanan rohani hanya di situ adanya, amin. Gizi rohaninya ada di situ doang. Saat kita mau mendengar, saat kita mau belajar duduk diam di hadirat Tuhan, rohani kita pasti juga akan dipuaskan di situ, amin. Puji Tuhan. Itu aja. Pengumuman yang lainnya nanti, jadwal untuk komsel yang lainnya nanti akan diumumkan. Biasa di pertengahan minggu. Hari Sabtu seperti biasa ada latihan setelah gereja anak, dan kita akan ketemu lagi nanti di komsel dan hari Minggu ibadah raya. Itu saja. Bapak Gembala, ada tambahan lagi? Cukup? Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti Mas Adel ya, Mas Adel memimpin kita dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan penuh sukacita sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Saat ini kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, kiranya tangan-Mu menjamah dan memulihkan negeri ini. Beri hikmat surgawi bagi Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, legislatif dan aparat negara. Jauhkan negeri ini dari perpecahan, ketidakadilan, dan krisis moral. Biarkan Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga mau berdoa untuk kota kami Jakarta. Lawat kota ini dengan hadirat-Mu, Tuhan. Pulihkan tatanan sosial, ekonomi, dan lainnya. Berikan kesempatan bagi kami sebagai gereja untuk menjadi terang dan membawa transformasi di tengah masyarakat kota ini. Tuhan, kami juga serahkan gereja kami, LWM, ke dalam tangan-Mu. Tambahkan jiwa-jiwa baru yang haus akan kasih dan kebenaran-Mu. Berkati sarana dan prasarana gereja agar semakin baik untuk menunjang pelayanan yang kami lakukan. Pakai setiap program, khususnya saat teduh bersama kami melalui public reading scripture, menjadi sarana pertumbuhan rohani jemaat dan mendekatkan kami kepada firman-Mu. Beri semangat dan kesatuan hati di antara para pelayan Tuhan. Kami juga serahkan setiap ibadah hari Minggu ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap pujian, penyembahan, pemberitaan firman, dan pelayanan agar menjadi saluran lawatan. Bawa setiap jemaat datang dengan hati yang lapar akan Engkau. Biarlah tidak ada satupun ibadah yang berlalu tanpa hadirat Tuhan yang ada. Kami mau mendengarkan, tidak hanya mendengar. Untuk kegiatan sepanjang pekan juga persekutuan latihan, pelayanan anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya. Tim doa kiranya Engkau campur tangan dalam bekerja dan menjadi berkat di dalamnya. Kiranya semua kegiatan itu menjadi pedoman iman kami dan mempererat kasih di antara jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan segala aktivitas jemaat-Mu dalam minggu ini di sekolah, tempat kerja maupun usaha. Beri semangat belajar bagi anak-anak dan remaja, buka peluang dan promosi dan perlindungan bagi yang bekerja, bagi karyawan semua guru juga. Limpahkan kelimpahan dan hikmat bagi setiap usaha yang ada di LWM ini untuk semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Pakailah setiap tempat-Mu sebagai tempat jemaat-Mu berkarya ini bukan hanya untuk berkat jasmani, tapi juga menjadi tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami mau mendoakan keluarga gembala sidang kami, kuatkan dan pelihara mereka senantiasa. Beri mereka kesehatan, sukacita, dan pengurapan yang terus diperbarui. Jaga mereka dan kiranya mereka tetap menjadi teladan dalam iman, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan berkuasa. Kami mau giat mendengar dan mendengarkan apa yang kami doakan. Engkau sudah sediakan jawabannya di lain waktu dan cara-Mu yang terbaik. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, kami juga berdoa teman-teman kami ikut secara online, Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun masalah mereka, kesehatan, pekerjaan, bisnis, hubungan, atau apapun Tuhan, di dalam nama Yesus pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktu. Dan mereka sudah memberi waktu untuk Tuhan bergabung beribadah secara online. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya berkat yang khusus bagi teman-teman yang sudah ikut secara online, baik yang masih ada maupun yang sudah ada kegiatan yang sudah pergi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah pelayanan hari ini juga Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Jika engkau seorang pekerja yang giat dalam pekerjaan Tuhan, engkau layak, harus patut mendapat upah. Di dalam nama Yesus sama-sama bilang amin. God bless you all.